everyone, today I'm going to present a topic entitled Unemployment in Indonesia Challenges, Impact and Solution. Unemployment is an important issue because it affects economic growth and people's welfare. In this presentation, I will discuss the definition of unemployment, its current condition in Indonesia, its causes, impact, and possible solution. Let's get started. Nah, apa sih pengangguran itu? Sebelum membahas lebih jauh mengenai kondisi pengangguran di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengangguran. Secara umum, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki kemampuan untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja sama sekali dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran. Misalnya mahasiswa yang masih fokus menempuh pendidikan atau ibu rumah tangga yang memang tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Dengan memahami definisi ini, kita dapat melihat permasalahan pengangguran secara lebih tepat dan objektif. Setelah memahami pengertiannya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa pengangguran menjadi masalah yang penting. Pengangguran menjadi masalah penting karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga oleh masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, ia kehilangan sumber pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kondisi ini terjadi pada jutaan orang secara bersamaan, daya beli masyarakat akan menurun. Akibatnya, konsumsi rumah tangga juga berkurang sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih lambat. Selain itu, pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, serta memicu berbagai permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran sering digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai sekitar 153 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 145,77 juta yang telah bekerja, sedangkan sekitar 7,28 juta orang masih menganggur. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,76%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan adanya penurunan, yang berarti kondisi pasar tenaga kerja Indonesia mengalami perbaikan. Namun demikian, angka 7,28 juta orang tetap merupakan jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, pengangguran masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Selanjutnya, untuk memahami kondisi ini, kita perlu melihat bagaimana pengangguran berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, dan perdagangan menjadi sektor yang paling berdampak. Akibatnya, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengurangi biaya operasional. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat secara signifikan. Namun, setelah pandemi mulai terkendali, aktivitas ekonomi perlahan kembali normal. Investasi meningkat, kegiatan produksi kembali berjalan, dan perusahaan mulai membuka lowongan pekerjaan baru. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran Indonesia secara bertahap mengalami penurunan hingga mencapai 4,76% pada tahun 2025. Salah satu penyebab utama pengangguran di Indonesia adalah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, dan setiap tahun jutaan orang memasuki usia kerja. Pertambahan jumlah
pencari kerja ini seringkali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya, terjadi persaingan yang sangat ketat dan memperoleh pekerjaan. Tidak jarang satu lowongan pekerja dapat dilamar oleh ratusan, bahkan ribuan orang sekaligus. Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan kerja inilah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab pengangguran. Selain pertumbuhan penduduk, faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau yang sering disebut sebagai skill mismatch. Saat ini, dunia kerja berkembang dengan sangat cepat seiring kemajuan teknologi. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital, penguasaan teknologi informasi, kemampuan analisis data, dan keterampilan komunikasi yang baik. Namun, tidak semua lulusan pendidikan memiliki keterampilan tersebut. Akibatnya, meskipun terdapat lowongan pekerjaan yang tersedia, banyak pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Fenomena lain yang cukup menarik di Indonesia adalah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah pengangguran yang berasal dari lulusan SMA, diploma, maupun perguruan tinggi. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan tinggi merupakan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang baik, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahunnya, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bertambah dalam jumlah yang sama. Selain itu, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, keterampilan digital, kemampuan bekerja dalam tim, serta kemampuan memecahkan masalah. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi perlu terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Pengangguran memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian suatu negara. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, masyarakat menurun. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam perekonomian Indonesia. Jika konsumsi masyarakat menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan pajak karena berkurangnya pendapatan masyarakat. Selain dampak ekonomi, pengangguran juga menimbulkan berbagai dampak sosial. Seseorang yang menganggur dalam waktu yang lama seringkali mengalami tekanan psikologis karena merasa tidak produktif dan tidak memiliki kepastian masa depan. Kondisi ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Dalam lingkup keluarga, pengangguran juga dapat menyebabkan konflik akibat masalah keuangan. Pada tingkat yang lebih luas, tingginya angka pengangguran dapat meningkatkan risiko kriminalitas dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, pengangguran tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, maka sumber penghasilannya juga hilang. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan akan semakin berkurang. Akibatnya, resiko seseorang untuk jatuh ke dalam kemiskinan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, salah satu cara paling efektif untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan cara menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Semakin banyak masyarakat yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan di suatu negara. Perkembangan teknologi seringkali dianggap sebagai penyebab meningkatnya pengangguran karena beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Contohnya adalah penggunaan mesin kasir otomatis, robot industri, dan kecerdasan buatan atau AI dalam sektor. Namun di sisi lain, teknologi juga menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Saat ini muncul profesi seperti digital marketer, content creator, data analis, software
developer, dan AI spesialis yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, teknologi sebenarnya bukan ancaman jika masyarakat mampu beradaptasi dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Salah satunya yaitu melalui program pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah juga menjalankan program Kartu Prakerja yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh pelatihan sesuai kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga terus dilakukan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pengangguran memerlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kedepannya, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan ketenaga kerjaan yang semakin kompleks. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum perlu lebih menekankan pada keterampilan praktis, kemampuan digital, dan pengembangan soft skill. Selain itu, generasi muda juga perlu memiliki semangat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kewirausahaan juga perlu didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran bukan hanya masalah kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, serta kemampuan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai. To conclude, unemployment is not only an economic issue but also a social issue that affects many people's lives. Thank you very much for attention and bye-bye.